Baik, perkenalkan saya Tigris Putragulis dengan NIM 21001011211200041 dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan tugas rekayasa nilai dari jurnal 25 Avenue and Union Pacific. Yang pertama adalah introduksi. CREA dan Departemen Perhubungan Illinois meminta HNTP untuk melakukan studi rekayasa nilai pada 25 Avenue dan Union Pacific Railroad Grade Separation di Bellwood dan Melrose Park, Illinois berdasarkan peraturan FHWA dan Illinois. Lalu deskripsi program dari studi rekayasa nilai WC ini adalah meningkatkan operasi pengiriman barang dan kereta api penumpang dan meningkatkan operasi jalan raya di wilayah metropolitan Chicago, serta mengusulkan perutaan ulang layanan Metra yang ada untuk membantu Metra masuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka untuk melayani daerah tersebut. Lalu tujuan dari program ini yaitu memberikan pemisahan kelas antara jalan 25 Avenue dan kereta api Union Pacific, lalu meningkatkan operasi dan keselamatan di sepanjang 25 Avenue, meningkatkan operasi pengiriman barang dan kereta penumpang. Selanjutnya adalah lokasi proyek. Pada gambar tersebut dapat dilihat lokasi yang akan dilakukan studi rekayasa engineering pada 25 Avenue dan Union Pacific. Selanjutnya saran desain. Dapat 5 saran desain yang ditawarkan pada diri rekayasa engineering di sini. Rekayasa nilai di sini. Yang pertama yaitu schedule 4. Itu menjelajahi pemesan kontrak, konstruksi, dan pengadaan penawaran. Kalau ada SDR 1, laksanakan konsultan peninjauan sejawat untuk rencana desain struktur untuk mengurangi total waktu peninjauan oleh IDOT untuk jembatan. Kalau ada SDR 3D, perpanjangan jembatan untuk menyediakan akses gabungan sanitasi di sepanjang garis tengah 25 Street daripada memindahkan saluran pembuangan. Lalu ada draft 1, tinjau pertimbangan penggunaan jalan utama dan akses publik. Lalu ada draft 2, tinjau jalan memutar yang diusulkan menggunakan North Avenue. Ada 1 trotoar harus memenuhi persyaratan desain ada PLR. Selanjutnya tujuan dan sasaran proyek. Seperti pada slide sebelumnya, di sini dijelaskan lebih rinci mengenai tujuan dan sasaran dari studi rekayasa nilai pada 25 Avenue dan Union Pacific, yaitu mengurangi kemacetan lalu lintas di 25 Avenue, meningkatkan keselamatan, meningkatkan operasi lalu lintas, mengakomodasi akses komersial, meningkatkan persimpangan Grand Street. Lalu selanjutnya ada lampiran mengenai anggota tim value engineering yang terlibat dalam studi kasus ini. Lalu ada gambar mengenai analisis drainase yang dimana merupakan rekomendasi STM 1 dan 2. Lalu ada analisis struktur yang merupakan rekomendasi pada STR 2. Selanjutnya ada lampiran mengenai laporan pengembangan proyek fase 1 yang mengenai perkiraan biaya awal dari studi rekayasa nilai yang pada proyek ini. Selanjutnya kendala yang ada pada saat pelaksanaan studi PE. Yang pertama, menghindari dampak terhadap fasilitas kereta api yang ada.
meminimalkan dampak terhadap lalu lintas kereta api dan operasi karangan kecuali untuk pada malam hari. Lalu ada kendala lokasi dan pengelihatan. Lalu ada kendala pada jadwal, pembebasan lahan, serta relokasi utilitas. Lalu adapun risiko yang mungkin terjadi meliputi lingkungan, jadwal ataupun biaya, yaitu pembebasan lahan, kurangnya akses kontraktor, rencana tinjauan literasi, tenggat waktu pendanaan dan ancaman terhadap pendanaan, lalu ada keterbatasan ruang. Lalu harapan Lokakarya. Pertama, tinjauan independen proyek, jadwal dan biaya, konfirmasi kriteria, desain dan analisis, penghematan biaya yang ditentukan dengan baik, meminimalkan gangguan lalu lintas baik kereta api maupun kendaraan, dampak yang lebih kecil ke lingkungan. Lalu analisis fungsi fase pengguna, pemilik, dan pemangku kepentingan. Studi VM meninjau pengguna, pemilik, dan pemangku kepentingan sebagaimana dinyatakan dalam dokumen lingkungan. Pengguna adalah pengguna yang secara fisik menggunakan proyek atau mengelola proyek. Pemilik bertanggung jawab secara finansial untuk mendanai proyek, berbagi dalam pendanaan, mewakili kepentingan pemilik atau mengelola proyek. Stakeholder adalah siapa saja yang secara finansial dipengaruhi oleh proyek. Pengaruh ada perubahan kebiasaan atau rekreasi atau peduli lingkungan terhadap proyek. Dengan referensi mereka dimasukkan dalam laporan PE. Lalu penerapan value engineering. Yang pertama ada fase dekreatif, lalu ada tahap evaluasi, selanjutnya fase pengembangan gagasan dan rencana kerja. Pada fase dekreatif ada beberapa saran yang ditawarkan. Yang pertama ENV, yaitu berkoordinasi dengan IDOT dan FHWA untuk mengonfirmasi persyaratan evaluasi NEPA berdasarkan perubahan pada desain tahap 1. Keuntungan dari ide INP ini adalah kepatuhan terkonfirmasi dengan prosedur federal perihal peninjauan lingkungan. Lalu ada ide mengenai RAW, yaitu memperbarui jadwal proyek ke tahap 2 untuk mencerminkan kegiatan dan durasi yang dibutuhkan. Keuntungannya secara positif mempengaruhi jadwal penawaran dan konstruksi. Kegiatan yang ditulis dapat teridentifikasi dengan baik. Lalu ada RAW 2, yaitu penggunaan agen lokal yang disertifikasi atau firma yang telah berhasil menavigasi proses akuisisi tanah IDOT pada proyek sebelumnya. Keuntungan dari ide ini adalah jadwal yang padat untuk implementasi proyek. Lalu ada schedule 1, yaitu pengiriman pengulasan oleh tim desain terkait perkembangan, perbaikan jadwal, terampir, proses pengiriman, dan durasi. Keuntungannya adalah ditetapkan komitmen dan ekspektasi bersama. Tervalidasinya jadwal pengiriman dan tanggal penyerahan. Lalu ada schedule 2, yaitu jadwal baru telah dikembangkan oleh tim PE yang memperhitungkan time frame, proses, dan prosedur dari tugas utama. Ini berfungsi untuk mendapatkan jadwal realistis dan outline dari tahap kritis, sehingga sumber daya dapat diaplikasikan dalam aktivitas utama dalam proyek. Keuntungan dari ide ini adalah ditetapkannya tujuan bersama. Lalu ada schedule 3, yaitu meninjau ulasan desain lokakarya dari staf desainer sebelum mentransmisikan ke IDOT dan agensi yang mengulas. Keuntungannya adalah ditetapkannya tujuan bersama. Lalu ada STM, yaitu berdasarkan tinjauan awal tim PE dan perbedaan direferensikan dalam laporan di atas, TPM merekomendasikan evaluasi lebih lanjut tentang desain drainase dan telah menghasilkan 3 item desain drainase, yaitu STM2, STM, dan STM4.
Keuntungannya adalah desain yang ada tervalidasi, bisa mengurangi biaya, dapat mengurangi persyaratan penahanan dan dampak yang dapat ditimbulkan. Fitur 4 yaitu kontrak menjelajahi kemasan kontrak konstruksi dan pengadaan tender. Kalau ada SDR 1, menerapkan konsultan peer review untuk merencana desain struktur dalam mengurangi durasi pengevaluasian oleh IDOT. Kalau ada SDR 2, yaitu menerapkan konsultan peer review untuk rencana desain struktur dalam mengurangi total durasi pengevaluasian oleh IDOT. Keuntungannya dapat mengurangi biaya dengan performa yang sama. Lalu ada SDR ketiga, yaitu memindahkan abutmen selatan 10 kaki lebih jauh ke arah utara dan dermaga selatan, yaitu dermaga 1 5 kaki lebih jauh dipindahkan ke arah utara. Dengan dapat mengurangi biaya dengan performa yang sama. Lalu ada SDR 5, tanah tambahan sekitar 15 kaki lebarnya diperoleh pada sisi barat 25 Avenue antara Jalan Grand dan jalur kereta api B. Area ini memungkinkan penyediaan akses dari selatan untuk mempertahankan sumber jembatan yang diusulkan. Keuntungannya yaitu menciptakan ruang untuk peralatan maintenance ke depannya agar mudah mengakses struktur. Selanjutnya masih pada SR5, yaitu kekurangannya membutuhkan tambahan dana pembebasan lahan dan mempengaruhi bangunan Cozy O'Brien yang terletak di kuadran barat laut Jalan Grand dan 25 Avenue. Lalu ide yang selanjutnya, util one. Tentukan apakah Komet mengizinkan untuk mematikan jalur listrik selama konstruksi atau melakukan relokasi sementara. Keuntungannya bisa mengurangi biaya dan desain yang telah ada tervalidasi. Lalu selanjutnya masuk ke dalam tahap evaluasi. Kriteria yang dipertimbangkan dalam evaluasi kinerja dan biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, potensi penghematan biaya awal dan masa depan atau siklus hidup. Meningkatkan operasi dan memelihara mobilitas. Tidak ada pelanggaran terhadap kendala yang divalidasi, memenuhi kebutuhan dan memenuhi keinginan pengguna, pemilik dan pemangku kepentingan. Keselamatan termasuk keselamatan zona kerja, kelayakan dan konstruktivitas, potensi untuk implementasi, kemampuan untuk memenuhi jadwal baik desain dan konstruksi, teknik penilaian dan pengalaman, ukuran kinerja jelas dan didefinisikan dengan baik dalam keuntungan dan kerugian. Lalu fase pengembangan gagasan dan pengembangan. Gagasan dari tahap evaluasi memiliki tingkat ide 7 atau lebih tinggi dipilih untuk pengembangan. Lembar kerja pengembangan disiapkan untuk setiap gagasan. Lalu tim BA akan memperkirakan bahwa biaya untuk beberapa ide akan bervariasi tergantung pada kondisi saat ide tersebut diimplementasikan. Di akhir setiap lembar kerja adalah rekomendasi untuk ide tersebut. Lalu yang akan merujuk ke ringkasan rekomendasi dalam ringkasan eksekutif. Rencana kerja. Pada rencana kerja terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama tahap prastudi, lalu tahap informasi, tahap analisis fungsi, lalu yang terakhir fase kreatif. Maaf, ternyata dilanjutkan pada tahap evaluasi, tahap fase pengembangan, dan yang terakhir fase presentasi. Tahap prastudi. Pada tahap prastudi ini dilakukan panggilan konferensi para lokakarya, menjelaskan harapan awal untuk studi VE, lalu menentukan jadwal lokakarya, pertimbangan metodologi lokakarya, rencana kerja ditinjau. Lalu yang ketiga, memilih anggota tim sesuai dengan fungsi proyek utama dan karakteristik tim VE. Lalu yang selanjutnya tahap informasi. Yang pertama, datang dan memberikan penjelasan singkat kepada anggota tim. Lalu presentasi proyek oleh tim desain dan tim tinjauan lapangan. Lalu identifikasi tujuan dan kebutuhan proyek. Identifikasi dan validasi batasan oleh dari Hardcore Village.
Selanjutnya, masih dalam tahap informasi yang kelima, yaitu identifikasi harapan untuk lokakarya VE. Lalu identifikasi item risiko yang mungkin memerlukan tindakan agar tidak terjadi. Lalu ketujuh, tinjau dan verifikasi model kinerja dan biaya. Yang kedelapan, identifikasi pengguna, pemilih, dan pemangku kepentingan, dan diskusikan masalah need and desire. Lalu selanjutnya fase analisis fungsi. Pertama, menentukan dan klasifikasikan fungsi proyek dan komponen dengan model biaya sebagai panduan. 80-20. Identifikasi fungsi dan hubungan dengan daftar dan atau diagram FAS. Lalu yang ketiga, menentukan nilai fungsi termasuk biaya pengguna jika perlu. Selanjutnya, tinjau daftar harapan untuk komponen dan prosedur analisis lainnya. Yang kelima, identifikasi ketidaksesuaian fungsi untuk studi. Lalu pada fase kreatif, yang pertama, dorong semua anggota tim untuk menyarankan ide. Lihat diagram, peta, laporan, dan rencana untuk konsep tambahan. Lalu identifikasi tujuan kreatif, jumlah ide, dan penemuan komponen penting. Lalu log ide-ide untuk referensi tim untuk mendorong boarding sprint. 5. Periksa kembali untuk memverifikasi fungsi atau tindakan risiko yang tidak diinginkan. Lalu pada tahap evaluasi, pertama, sortir dan kelompokkan gagasan, saring, uraikan kembali, dan jelaskan saran. Yang kedua, nilai gagasan berdasarkan peningkatan kinerja dan pengurangan biaya, singkirkan, sarankan, dan kembangkan. Jika perlu, identifikasi dan kriteria evaluasi bobot dengan teknik seperti pair comparison. Lalu yang keempat, pertimbangan proses multi langkah untuk mengidentifikasi, menilai, dan memberi peringkat gagasan seperti proposal untuk pengembangan. Lalu pada fase pengembangan, yang pertama, bagikan dan diskusi kan lembar kerja utama. Yang kedua, validasi desain dengan operasi dan rencana konseptual. Ketiga, gunakan model lalu lintas, laporan analisis, atau rencana awal jika tersedia. Keempat, ringkas rekomendasi dengan atribut kinerja dan biaya. Jadi pada fase presentasi, berikan rekomendasi kepada manajemen, mempersiapkan laporan awal dan memberikan pada manajemen mengindikasikan bahwa ia akan memberikan contoh laporan kepada ANDP untuk digunakan menyiapkan laporan serupa untuk proyek ini. Menyiapkan laporan akhir berdasarkan keputusan untuk setiap rekomendasi. Lalu yang keempat, menindaklanjuti dengan manajemen setelah peninjauan laporan akhir. Berikutnya adalah hasil studi VE dari Project 25 Avenue dan Union Pacific. Di sini terdapat 17 rekomendasi dan sebagian besar disetujui dan ada beberapa yang ditolak. Kesimpulannya, dari 17 ide tadi, terdapat 4 ide yang ditolak karena ada beberapa faktor pertimbangan, yaitu STR2, STR3B, STR5, dan Schedule 3. Lalu, total saving cost atau biaya yang dapat dihemat menjadi $1.527.000, sehingga total nilai proyek jadi $30.288. Sekian presentasi saya mengenai studi rekayasa nilai pada 25 Avenue Union Pacific. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.